Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini akan mempresentasikan hasil analisis manajemen strategi pada perusahaan PT Sinarmas Agro Research and Technology Tbk. Selanjutnya ada daftar isi. Di sini kami akan mempresentasikan yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua visi dan misi, yang ketiga analisis SWOT, yang keempat analisis eksternal makro, yang kelima analisis PCQ matrix, yang keenam analisis eksternal mikro, yang ketujuh alternatif strategi, yang kedelapan analisis internal, dan yang terakhir strategi terpilih. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Golden Agri Research Ltd di Singapura yang menjalankan agribisnis kelapa sawit terintegrasi dari hulu ke hilir, mencakup pengembangan benih, budidaya, pengolahan, hingga distribusi produk turunan. Didirikan pada tahun 1962 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 1992. Perusahaan mengelola kurang lebih 137.000 hektar perkebunan. Pada tahun 2024, perusahaan mencatat pendapatan 78,8 triliun, mencerminkan skala operasi yang besar dan stabil. Komitmen terhadap praktik berkelanjutan ditunjukkan melalui sertifikasi RSPO dan ISPO yang memastikan operasional perusahaan memenuhi standar lingkungan dan tata kelola yang bertanggung jawab. Dari sisi visi, Smart ingin menjadi perusahaan agribisnis global terbaik yang terintegrasi penuh. Sederhananya, mereka ingin jadi pemain terbaik di industri sawit dunia. Misinya adalah menyediakan produk berkualitas tinggi yang berkelanjutan untuk menciptakan nilai bagi semua pihak, baik perusahaan, petani plasma, maupun konsumen. Smart memegang 3 prinsip utama, yaitu sustainability atau keberlanjutan, innovation atau inovasi, dan responsibility atau tanggung jawab. Ketiga prinsip ini menjadi landasan semua keputusan bisnis mereka. Selanjutnya, saya akan memaparkan analisis eksternal makro untuk PT Smart Tbk. Analisis ini mencakup peluang serta ancaman perusahaan berdasarkan kondisi industri sawit terkini. Peluang. Dari analisis peluang eksternal, kami mengidentifikasi 8 faktor dengan total skor 1,61. 3 peluang terbesar adalah permintaan global CPO meningkat dengan skor 0,40, dukungan pemerintah pada ekspor dan substitusi impor skor 0,28, dan implementasi biodiesel B35 atau B40 skor 0,24. Peluang lainnya meliputi produk ramah lingkungan, diversifikasi produk, peningkatan pasar domestik, digitalisasi, dan insentif investasi hijau. Ancaman. Untuk ancaman, total skor adalah 1,25 dari 7 faktor. Ancaman utama adalah fluktuasi harga CPO global dengan skor 0,36, diikuti pembatasan ekspor skor 0,24 dan isu deforestasi skor 0,20. Ancaman lain mencakup volatilitas rupiah, persaingan regional, kampanye negatif global, dan kenaikan upah pekerja. Total keseluruhan 2,86 menunjukkan posisi eksternal perusahaan cukup kuat. Selanjutnya, analisis eksternal mikro. Ada beberapa analisis. Yang pertama adalah ancaman pendatang baru atau threat of new strain. Ada beberapa poin. Yang pertama, industri kelapa sawit membutuhkan modal awal yang sangat besar, terutama untuk pembukaan lahan, pembangunan pabrik CPO, dan infrastruktur logistik. Yang kedua, Smart Tbk memiliki skala ekonomi besar, didukung oleh kepemilikan lahan perkebunan luas dan fasilitas pengelolaan terintegrasi. Yang ketiga, regulasi pemerintah terkait izin lahan lingkungan, ISPO dan RSPO atau RSPO, serta keberlanjutan menjadi hambatan signifikan bagi pemain baru. Lalu ada pengalaman operasional, teknologi agribisnis, dan akses terhadap jaringan distribusi global sulit ditandingi oleh pendatang baru. Lalu yang terakhir, reputasi dan afiliasi dengan grup Sinarmas memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Kesimpulannya adalah ancaman pendatang baru rendah karena tingginya hambatan modal regulasi dan dominasi pemain besar seperti PT Smart Tbk. Analisis yang kedua adalah kekuatan pemasok atau bargaining power of supplier. Ada 4 poin. Yang pertama, bahan baku utama berupa tandan buah segar atau TBS. Sebagian besar berasal dari perkebunan milik sendiri dan plasma. Yang kedua, ketergantungan terhadap pemasok eksternal relatif lebih rendah dibanding perusahaan tanpa integrasi hulu. Lalu, untuk input pendukung seperti pupuk, bibit, alat berat,
terdapat banyak pemasok alternatif sehingga daya tawar pemasok terbatas. Namun, fluktuasi harga pupuk dan energi global dapat mempengaruhi biaya produksi. Kesimpulannya adalah kekuatan pemasok rendah hingga sedang, karena PT Smart Tbk memiliki integrasi vertikal dan sumber bahan baku internal yang kuat. Analisis yang selanjutnya, yang ketiga adalah kekuatan pembeli atau bargaining power of buyer. Pembeli utama meliputi industri makanan, kosmetik, bioenergi, dan pasar ekspor CPO. Produk CPO bersifat komoditas, sehingga pembeli memiliki pilihan dari banyak produsen. Namun, PT Smart Tbk memiliki keunggulan kualitas, sertifikasi keberlanjutan, dan volume produksi besar yang meningkatkan daya tawar perusahaan. Kontrak jangka panjang dan kebutuhan pasokan stabil mengurangi tekanan dari pembeli. Kesimpulannya adalah kekuatan pembeli sedang karena meskipun banyak alternatif pemasok, skala dan kualitas PT Smart Tbk tetap menjadi keunggulan. Analisis yang keempat adalah ancaman produk substitusi atau threat of substitution. Produk substitusi minyak sawit meliputi minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan minyak kanola. Isu kesehatan dan lingkungan mendorong sebagian pasar beralih ke minyak nabati alternatif. Namun, minyak sawit tetap unggul dari sisi efisiensi lahan, harga lebih kompetitif, dan produktivitas tinggi. Permintaan global terhadap minyak sawit masih kuat, terutama di negara berkembang. Kesimpulannya adalah ancaman produk substitusi sedang dipengaruhi oleh tren keberlanjutan dan preferensi pasar global. Lalu analisis yang terakhir, yang kelima, adalah tingkat persaingan dalam industri atau rivalry among existing competitor. Poin pertama, PT Smart Tbk bersaing dengan perusahaan besar seperti Wilmar, Astra Argo Lestari, Asian Agri, dan Musimas. Persaingan terjadi pada efisiensi biaya, keberlanjutan, teknologi perkebunan, dan akses pasar global. Fluktuasi harga CPO global meningkat intensitas persaingan antar produsen. Integrasi hulu ke hilir dan diversifikasi produk menjadi strategi utama PT Smart Tbk untuk mempertahankan daya saing. Kesimpulannya adalah persaingan industri tinggi, namun PT Smart Tbk tetap kompetitif berkat skala usaha, efisiensi operasional, dan dukungan grup Sinarmas. Lalu selanjutnya ada data CPM dengan Sinarmas skor akhirnya 3,65, dengan Bimoli skor akhirnya 3,34, dan Fortuner skor akhir 1,83. Selanjutnya analisis internal mikro. Dalam analisis internal mikro ada dua analisis, yaitu kekuatan atau strength. Ada 8 kekuatan. Yang pertama adalah integrasi vertikal kuat dari perkebunan, pengelolaan CPO hingga produk hilir, mendapatkan angka WICH 0,12, WICH score 0,48, dan rating 4. Lalu yang kedua, dukungan dan reputasi kuat dari grup Sinarmas, mendapatkan WICH 0,10, WICH score 0,40, dan rating 4. Lalu yang ketiga, kepemilikan lahan perkebunan luas dan berkelanjutan, mendapatkan WICH 0,9, WICH score 0,36, dan rating 4. Lalu yang keempat, efisiensi biaya produksi melalui skala ekonomi besar, mendapatkan WICH 0,9, WICH score 0,36, dan rating 4. Dan yang kelima, kapabilitas riset agribisnis dan teknologi sawit, mendapatkan WICH 0,8, WICH score 0,24, dan rating 3. Yang keenam, sertifikasi berkelanjutan ISPO dan RSPO meningkatkan daya saing global, mendapatkan WICH 0,8, mendapatkan WICH skor 0,24, dan rating 3. Lalu yang ketujuh, jaringan distribusi dan akses pasar ekspor luas, mendapatkan nilai WICH 0,7, WICH skor 0,21, dan rating 3. Dan yang terakhir, manajemen berpengalaman di industri agribisnis, mendapatkan WICH 0,7, WICH score 0,28, dan rating 4. Lalu analisis internal mikro yang terakhir, yaitu kelemahan atau weakness. Ada 6 kelemahan. Yang pertama, ketergantungan tinggi pada harga CPO global, mendapatkan nilai WICH dengan 0,12, WICH score 0,24,
rating 2. Lalu yang kedua, sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar dan harga energi, mendapatkan WISH 0,10, WISH skor 0,20, dan rating 2. Yang ketiga, tekanan isu lingkungan dan deforestasi, mendapatkan WISH 0,9, WISH skor 0,18, dan rating 2. Yang keempat, biaya operasional tinggi pada pemeliharaan perkebunan, mendapatkan WISH 0,8, WISH skor 0,16, dan rating 2. Yang kelima, ketergantungan cuaca dan resiko iklim, mendapatkan WISH 0,7, WISH skor 0,14, dan rating 2. Dan yang terakhir, yang keenam, margin dipengaruhi regulasi dan pajak ekspor, mendapatkan WISH 0,7, WISH skor 0,14, dan rating 2. Total dari analisis internal mikro, baik kekuatan dan kelemahan, mendapatkan total dari WISH 2,00 dan WISH skor 3,64. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, 1. Integrasi vertikal dari perkebunan hingga produk hilir, 2. Skala operasi besar dan jaringan distribusi yang luas, 3. Portofolio merek konsumen yang dikenal oleh pasar, 4. Komitmen keberlanjutan NDPS, traceability, 5. Akses pendanaan dan dukungan grup Sinarmas. Yang kedua ada weakness, 1. Ketergantungan tinggi pada fluktuasi harga CPO global, 2. Sensitivitas terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrim, 3. Biaya perawatan kebun dan investasi capex tinggi, 4. Risiko reputasi industri kelapa sawit, 5. Margin laba tertekan akibat kenaikan biaya produksi. Yang ketiga ada opportunity, 1. Permintaan global terhadap produk sawit berkelanjutan, 2. Pengembangan produk hilir bernilai tambah, 3. Pemanfaatan bioenergi dan efisiensi energi, 4. Akses pembiayaan hijau green financing, 5. Ekspansi pasar ekspor baru dan pasar premium. Yang keempat ada trade, 1. Regulasi lingkungan internasional yang semakin ketat, 2. Tekanan NGO, investor, dan konsumen global, 3. Dampak perubahan iklim jangka panjang, 4. Volatilitas harga komoditas dan nilai tukar, 5. Persaingan dengan produsen sawit dan minyak nabati lain. Yang selanjutnya ada strategi SO, 1. Memanfaatkan integrasi vertikal S1 untuk menghasilkan produk hilir berkelanjutan, O2 yang bernilai tambah tinggi. 2. Menggunakan skala operasi dan distribusi luas S2 untuk memperluas pasar ekspor premium, O5. 3. Memperkuat merek konsumen S3 dengan positioning produk sawit berkelanjutan, O1. 4. Mengoptimalkan komitmen NDPE dan traceability S4 untuk memenuhi standar pasar global, O1. 5. Memanfaatkan akses pendanaan grup S5 untuk investasi bioenergi dan efisiensi energi, O3. Selanjutnya ada strategi WO, 1. Mengurangi ketergantungan harga CPO, W1 melalui diversifikasi produk hilir, O2. 2. Mengatasi risiko cuaca ekstrim, W2 dengan teknologi agronomi berkelanjutan, O3. 3. Memanfaatkan pembiayaan hijau, O4 untuk menekan beban capex perawatan kebun, W3. 4. Memperbaiki risiko reputasi, W4 melalui sertifikasi dan standar keberlanjutan global, O1. 5. Menekan margin tertekan, W5 dengan efisiensi energi dan operasional, O3. Selanjutnya ada strategi ST, 1. Menggunakan integrasi vertikal S1 untuk meningkatkan efisiensi menghadapi volatilitas harga, T4. 2. Memanfaatkan skala operasi besar, S2 untuk menekan biaya dan menghadapi persaingan, T5. 3. Menguatkan merek konsumen, S3 untuk menjaga loyalitas di tengah tekanan konsumen global, T2. 4. Memperkuat kebijakan NDPE, S4 untuk menghadapi regulasi lingkungan ketat, T1. 5. Memanfaatkan akses pendanaan, S5 untuk mitigasi risiko akibat perubahan iklim, T3. Selanjutnya ada strategi WT, 1. Mengurangi ketergantungan CPO, W1 guna meminimalkan dampak volatilitas harga, T4. 2. Adaptasi operasional terhadap perubahan iklim, T3 untuk mengurangi risiko produksi, W2. 3.
prioritisasi investasi strategis untuk menekan beban CAPEX W3 di tengah regulasi ketat T1, 4. Penguatan tata kelola dan CSR untuk meminimalkan risiko reputasi W4 dan tekanan NGO T2. 5. Efisiensi biaya berkelanjutan untuk menjaga profitabilitas saat persaingan meningkat T5. Selanjutnya ada analisis BJK Matrix. Yang pertama ada STARS, berupa biodiesel, oleokimia premium, merupakan investasi besar, pertahankan dominasi. Kedua ada cash cows, yaitu berupa CPO atau kernel minyak goreng, seperti Firma, Kunci Mas, yang merupakan efisiensi operasional sumber kas. Yang ketiga ada question marks, yang berupa ekspor Eropa, specialty products, Smart Trace, merupakan investasi selektif, partnership strategis. Keempat, ada DOX yang berupa shortening atau margarin, konvensional, minyak sawit curah, yang merupakan evaluasi di Vestas. Berdasarkan analisis SWOT dan BJK di atas, berikut ini ada beberapa rekomendasi strategi. 1. Mempertahankan cash cows dan stars. 2. Investasi di question marks. 3. Minimalkan atau optimasi DOX. 4. Penguatan finansial dan efisiensi operasional. 5. Pengelolaan risiko eksternal. 6. Manfaatkan peluang teknologi dan digitalisasi. Selanjutnya ada alternatif strategi. Hasil penilaian faktor internal atau daya saing yang bernilai total 3,65 yang berarti kuat. Kemudian ada faktor eksternal atau lingkungan yang bernilai total 2,86 yang berarti seimbang. Posisi kuadran 4, strong competitiveness, balance environment, artinya perusahaan kuat internal tapi lingkungan eksternal masih seimbang atau peluang dan ancaman sama besar. Strategi terpilih, strategi integrasi vertikal adalah nomor 1, 2, 3, 6, 9, dan 10. Kemudian strategi diversifikasi horizontal adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Baik teman-teman sekalian, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami membuka sesi tanya jawab dan dengan senang hati akan menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih.